BRI Super League tengah menjalani libur paruh musim setelah kemarin Persib Bandung sudah memastikan gelar sebagai juara paruh musim. Dan meskipun tengah libur, tapi ini rumor mengenai sejumlah pemain ataupun transfer pemain tidak kalah hangat, tidak kalah seru dikarenakan memang sejumlah klub, terutama klub-klub yang memiliki kans untuk bisa juara di Super League musim ini tengah menambah kekuatan. Yang dimana salah satunya adalah rumor yang datang dari kota Bandung. Secara mengejutkan ada nama Layvin Kurzawa yang dirumorkan ini akan bergabung dengan Persib Bandung untuk putaran kedua. Kurzawa bukan nama yang asing, ini nama bek kiri asal Prancis yang sudah melalang buana dan juga sudah memiliki nama besar di Eropa. Kita tahu Kurzawa diorbitkan oleh klub Liga Prancis yaitu AS Monaco sebelum memiliki puncak karir ketika berseragam Paris Saint-Germain ataupun PSG yang merupakan klub terbesar ataupun terkuat di Liga Prancis. Memang saat ini usianya sudah 33 tahun, tapi untuk klub ataupun untuk pemain berlabel Eropa yang akan bermain di Indonesia di usia 33 tahun sebetulnya ini masih oke, masih bisa bersaing karena secara kualitas pasti akan di atas rata-rata dari pemain asing yang datang dari negara lain. Dan memang rumor mengenai Kurzawa ini sempat ditanyakan oleh teman-teman wartawan di Bandung kepada manajemen, dan manajemen melalui Kang Adit sempat mengatakan, gue sempat baca di salah satu portal berita yang meminta untuk Bobotoh ini menantikan bagaimana nanti statement resmi dari klub. Dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen tidak membantah adanya rumor tersebut, sehingga mungkin sekarang proses negosiasi sendiri masih dilakukan karena informasinya memang Kurzawa sendiri tinggal datang ke Bandung, tinggal terbang ke Bandung dan juga akan menandatangani kontrak di akhir pekan sebelum nantinya resmi berseragam Persib Bandung. Sehingga ini yang kita akan nantikan bagaimana Kurzawa apakah betul akan bermain di Liga Indonesia bersama dengan Persib Bandung di akhir pekan ataupun mungkin di pekan depan. Transfer yang menurut gua cukup logis karena kita tahu ini merupakan respon dari sejumlah situasi di dalam Persib Bandung. Yang pertama, Federico Barba yang kita tahu sudah 1 bulan ke belakang ini tengah hubungannya ini tidak begitu baik dengan manajemen setelah dia mengatakan secara terbuka ingin pulang ke Eropa alias meninggalkan Persib Bandung. Apalagi kita tahu saat ini Barba sendiri masih berseragam Persib Bandung dikarenakan memang secara kontrak Barba masih memiliki kontrak dengan Persib. Bahkan Bojan Hodak pada beberapa pekan lalu sempat menegaskan bahwa Barba sendiri masih terikat dengan Persib Bandung, sehingga sebagai pemain profesional seharusnya Barba menghormati kontrak tersebut. Jika memang nantinya Barba ingin pulang ke Eropa, maka harus ada klub dari Eropa yang menebus sisa kontrak dari Barba, membayar sejumlah uang kepada Persib Bandung untuk bisa membawa pulang Barba ke Eropa. Even itu adalah transfer peminjaman, harus ada klausul yang dipenuhi oleh klub barunya untuk bisa melepas Barba dari Persib Bandung. Sehingga kita juga nantikan bagaimana ini dinamika dari transfer Barba yang sampai dengan saat ini belum menemui titik terang. Apakah Barba akan berseragam Persib Bandung di putaran kedua atau betul akan ada klub yang menebus Barba untuk bisa membawanya pulang ke Eropa. Selain dari Barba, kita tahu juga Persib Bandung sudah melepas 2 beknya, yaitu Hamra Hehanussa dan juga Rezaldi Hehanussa. Ini Hehanussa bersaudara dipinjamkan ke Persik Kediri karena memang kurangnya menit bermain, apalagi keduanya ataupun Rezaldi kalau nggak salah kontraknya habis di akhir musim, sehingga ia memiliki ataupun harus punya jam terbang untuk nantinya mungkin diperpanjang oleh Persib ataupun mencari klub baru. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan akhirnya nama Kurzawa ini yang datang untuk bisa menggantikan nama-nama ini, tentu sebagai untuk nama besar ini tidak kalah tenarnya dibandingkan dengan Barba. Kita tahu tadi gue sudah katakan ini merupakan bek kiri asal Prancis bermain dengan timnas Prancis, bermain dengan PSG yang saat itu diperkuat oleh Neymar, oleh Cavani. Dan memang untuk secara kualitas gue yakin pasti akan di atas rata-rata dari pemain asing yang bermain di Indonesia. Karena memang secara pengalaman, secara mental ini akan bisa ditambahkan oleh Kurzawa ke tim squad dari Maung Bandung. Kita sudah lihat buktinya ketika Barba bermain
ketika dia memiliki level Eropa bermain untuk Persib Bandung, terlihat sekali perbedaannya, terlihat sekali ketenangannya, terlihat sekali apa yang ia bisa berikan untuk tim. Dan gue yakin seorang Kurzawa pun jika ia serius bermain untuk Persib Bandung, maka akan ada kualitas tambahan yang akan diterima oleh Persib Bandung. Selain itu juga Kurzawa sendiri kita tahu memiliki posisi yang cukup banyak. Dia bisa bermain di multi posisi. Memang eh, core posisinya ataupun posisi aslinya sebagai bek kiri, dan meskipun demikian dia juga bisa bermain di bek tengah, sehingga ini juga cocok untuk skema Bojan Hodak yang memang sering mencari pemain yang memiliki multi posisi, apalagi yang memiliki kaki kiri murni yang tentu akan menjadi kelebihan untuk pemain yang bermain di pos bek kiri. Kita lihat Dewangga bagaimana dia sangat baik ketika bertahan dan juga menyerang, dan umpan-umpannya sangat akurat karena dia memiliki kaki kiri yang kuat, dan kita harapkan juga ini bisa menambah kekuatan dari Persib Bandung dari sisi pertahanan maupun penyerangan. Sementara itu kalau kita lihat, meskipun ini sudah rumornya baru 2-3 hari, tapi kita tahu dengan rumor ini berhembus, maka secara exposure Persib Bandung juga pastinya akan mendapatkan keuntungan karena akan diberitakan minimal di media Prancis. Gua tadi sudah lihat salah satu media besar Prancis juga sudah memberitakan hal ini. Tentu ini juga keuntungan karena exposure tersebut tidak akan sembarang didapatkan oleh klub Indonesia. Mungkin terakhir kali Persib Bandung mendapatkan exposure dunia ketika mendatangkan Essien di musim 2016 atau 2017 waktu itu. Ketika Essien dan juga Cole ini datang, maka itu akan menjadi pemberitaan dunia. Bahkan setelah dia pergi pun juga masih akan ada bahasan mengenai Essien pernah berseragam Persib Bandung. Sehingga secara exposure, secara keuntungan pemberitaan, ini akan juga menguntungkan ataupun positif untuk Persib Bandung. Tapi kalau ada yang takut setidaknya Kurzawa ini tidak bisa beradaptasi dengan baik, memang ada ketakutan itu karena Federico Barba tentu akan memberikan pembelajaran dan juga trauma kalau memang dia ada masalah di soal adaptasi, karena tidak mudah untuk pemain yang biasa bermain di Eropa ini bermain di Super League dengan budaya sepak bola yang berbeda, dengan budaya sosial yang berbeda. Tapi dengan adanya Andrew Yung yang juga berasal dari Prancis, mungkin ini bisa membantu adaptasi dari seorang Kurzawa. Karena kalau kita tahu kan Barba pemain Itali satu-satunya di squad, mungkin itu juga akan sangat sulit. Dan kita lihat pemain-pemain lainnya seperti William Barros, Ramon Tanque, Julio Cesar, itu adalah satu kelompok dari Brazil, sementara Lucho dan juga Maticardi dari Argentina, dan Tom Hai, Eliano, dan juga Klok juga dulunya kan tinggal dan juga lahir di Belanda. Ini pertemanan ini akhirnya membuat mereka mungkin lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan permainan Bojan Hodak, beradaptasi dengan Kota Bandung, dan juga beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, karena setidaknya mereka dalam kesehariannya memiliki teman yang memiliki latar belakang yang sama. Mungkin ini yang juga mengapa alasannya akhirnya Kurzawa yang dipilih, karena ada Andrew Yung di situ. Dan kalau kalian lihat mereka ini under satu manajemen, ini juga mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kenapa akhirnya Kurzawa yang dirumorkan datang ke Persib Bandung. Tapi di tengah analisa positif tadi, ada sedikit kekhawatiran mengenai transfer Kurzawa ini, karena kalau kalian lihat ini pemain yang memiliki kaki kaca, sangat sering cedera. Bahkan tadi gue lihat cederanya cukup panjang ketika membela AS Monaco maupun di PSG, hampir setiap musim mengalami cedera. Dan yang mengkhawatirkan adalah dari Kurzawa sendiri sejak tahun 2021 memang sudah menurun secara performa kalau dibandingkan dengan masa prime-nya. Sempat dipinjamkan ke Fulham, lalu sempat tidak ada klub, sempat bermain di Portugal bersama dengan Boa Vista, meskipun memang tidak lama, akhirnya juga kemarin selama 6 bulan kalau nggak salah tidak memiliki klub, sehingga ini juga bisa dipertanyakan apakah match fitness-nya ini cukup untuk bisa bermain untuk Persib Bandung. Tapi dengan kontrak 6 bulan yang dirumorkan akan ditandatangani oleh Kurzawa, mungkin ini juga menjadi menjadi resikonya menjadi kecil, karena mungkin ini adalah injection ataupun suntikan untuk sampai dengan akhir musim saja. Artinya tidak untuk jangka panjang, tidak untuk jangka lama, dan diharapkan
6 bulan ini penuh dengan pertaruhan tapi diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk skuad Maung Bandung. Tidak hanya Persib Bandung aja tapi dua klub juga yang memiliki kas juara Super League yaitu Persija Jakarta dan juga Borneo FC ini sudah mulai mengotak-atik skuad. Untuk Persija sendiri ini cukup mengagetkan karena mungkin dia melihat peluangnya untuk bisa juara Super League cukup besar di pekan ini sehingga evaluasi dilakukan, pergantian pemain dilakukan. Yang pertama adalah Gustavo Franca, gelandang serang mereka akhirnya dilepas ke Arema FC dan juga sudah mendatangkan 2 pemain sejauh ini yang sudah resmi yaitu striker Alaidin Aljairi dan juga Fajar Fatur Rahman yang diplot sebagai bek kanan dari Persija Jakarta. Ini tentu yang, bisa dilakukan oleh Souza karena kita tahu meskipun Alano dan juga Maxwell ini bermain baik di flank dan juga sebetulnya, striker dari Persija sendiri, bermain sangat baik, tapi memang untuk pelapisnya ini tidak begitu baik sehingga dengan adanya Alaidin ini, striker yang asal Maroko yang bermain di Liga India ini bisa menambah kekuatan dan juga menjadi tumpuan untuk gol-gol Macan Kemayoran di paruh kedua. Sementara Fajrul Fatur Rahman memang menjadi, pilihan karena dia adalah pemain lokal, pemain yang sudah siap untuk bisa bermain di Super League, tidak perlu adaptasi lagi di Super League, sehingga diharapkan bisa menjadi kekuatan dari Persija Jakarta di putaran kedua. Tidak hanya Persija, Borneo FC juga yang gua dengar ini akan menambah 2-3 pemain. Dapat dilihat juga sudah ada 2 pemain asing yang dilepas, yaitu ada Douglas Coutinho dan juga Maicon yang dilepas oleh klub. Dan sampai dengan saat ini baru mendatangkan 1 pemain yaitu striker Kanavi dari Persik Kediri yang memang secara kontribusi golnya di 2-3 musim terakhir cukup baik sebagai striker lokal dan kita nantikan siapa nanti pemain asing yang akan didatangkan oleh Borneo FC karena gue dengar, pemain asing yang akan didatangkan untuk bisa, melapis skuad yang saat ini terutama di lini tengah karena kita tahu Rivaldo Pakpahan juga sedang mengalami cedera dan itu membuat lini tengah dari Borneo FC ini cukup goyang dan juga mempengaruhi performa dari Borneo FC yang sebetulnya di awal musim sudah sangat baik, 11 kali kemenangan tanpa kalah, meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum penutupan paruh musim pertama, ini Borneo FC agak sedikit ataupun anjlok secara performa dan kita nantikan apakah bursa transfer ini bisa mengembalikan performa dari skuad asuhan Lefundes. Siapa yang akan juara dan juga siapa yang kalian harapkan untuk bisa datang? Oh ya ada satu lagi, Ivar Jenner. Ivar Jenner juga dirumorkan akan datang ke Super League. Infonya Persija Jakarta yang kemungkinan besar akan deal dengan seorang Ivar Jenner yang kita tahu Ivar memiliki kualitas yang sangat baik. Ini pemain muda dan ini tentu bisa menambah kekuatan dari Persija Jakarta yang saat ini sudah ada Van Basten dan juga ada Sousa di tengah dan Ivar tentu bisa menjadi pemain pilihan untuk bisa memperkuat lini tengah dari Macan Kemayoran. Ini akan membuat Super League akan semakin menjadi seru. Jadi gimana menurut kalian siapa yang paling berpotensi untuk juara di paruh kedua? Coba tulis di kolom komentar.